Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswin Bernanda dengan NIM 21108020136. Ya, di sini saya akan membuat tugas akhir dari manajemen inovasi, yaitu membuat video. Ya. Oke, baik, mari kita mulai. Hai teman-teman, kembali lagi di channel atau tugas video saya ini, yang pastinya membahas hal-hal yang bermanfaat. Nah, kali ini kita bakal bahas dua standar internasional yang berhubungan banget sama dunia inovasi dan kerjasama, yaitu ISO 56003 dan ISO 5607. Oke. Bagian pertama yaitu apa itu ISO dan kenapa penting. Nah, ISO itu singkatan dari International Organization for Standardization. Intinya mereka ini bikin standar internasional supaya organisasi, perusahaan atau lembaga di seluruh dunia bisa punya pedoman kerja yang sama dan berkualitas. Contohnya kayak ISO 9001 untuk manajemen mutu, ISO 14001 buat lingkungan dan seterusnya. Nah, di dunia ini yang terus berubah dan penuh inovasi, tentunya dibutuhkan juga standar untuk mengatur inovasi. Maka muncullah seri ISO 56000. Nah, dan di dalamnya ini ada isi 56003 dan 56007 yang bakal kita bahas hari ini. Ya, bagian kedua yaitu ISO 56003. Kolaborasi dalam inovasi. Jadi, bayangin kamu punya ide. Keren nih buat bikin produk. Tapi kamu gak punya semua sumber daya atau ilmu buat ngejalanin idenya sendiri. Nah, gimana? Bingung? Ya, berarti kamu butuh yang namanya kolaborasi. Nah, ISO 56003 ini hadir sebagai panduan buat kolaborasi inovasi. Apa sih tujuannya? Ya, yang pertama yaitu bantu organisasi memilih mitra kolaborasi yang cocok. Dan yang kedua yaitu membentuk kerjasama yang adil dan saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu ngejaga komunikasi tetap lancar dan transparan. Dan yang keempat yaitu ngatur hak kekayaan intelektual biar nggak ada konflik di akhir. Ya, masih bingung? Baik, saya berikan contohnya. Anggaplah kamu punya ide bikin aplikasi pengingat minum air. Tapi kamu nggak bisa coding. Nah, terus kamu ngajak temanmu yang jago IT buat bantuin. Kalau nggak ada aturan jelas, bisa aja nanti ini ribut. Loh, ini kan ide gua. Gue juga bikin loh. Loh, kok logonya diganti? Masih banyak perdebatan dan salah paham satu sama lain. Nah, ISO 56003 ini bantu kamu dan tim supaya kerjasamanya tertata, aman dan hasilnya maksimal. Poin penting ISO 56003 ini ada 5. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan kolaborasi. Yang kedua yaitu evaluasi dan pilihan mitra. Yang ketiga yaitu tentukan tujuan dan nilai bersama. Yang keempat yaitu bangun kepercayaan dan komunikasi. Dan kelima yaitu kelola resiko dan hak cipta. Nah, dengan kata lain, inovasi itu bareng-bareng tuh keren teman-teman. Tapi harus pakai aturan main yang jelas. Begitu teman. Bagian ketiga yaitu ISO 56007 yang berisikan manajemen ide. Oke, sekarang kita bahas si ISO 56007 ini yang topiknya juga nggak kalah seru karena dia mengelola ide. Kita semua tahu ide itu bisa datang dari mana saja. Bisa dari brainstorming tim, bisa dari pelanggan, bahkan bisa muncul pas lagi mandi. Tapi masalahnya,
gimana cara mengolah semua ide itu. Terus gimana milih ide yang bener-bener bagus buat dikembangin. Terus gimana ngubah ide itu menjadi produk nyata. Nah, ISO 56007 itu bantu organisasi buat ngatur alur manajemen ide dari awal sampai akhir. Oke. Alur manajemen ide yang pertama yaitu ngumpulin ide. Bisa dari siapa saja. Bisa dari karyawan, pelanggan, partner, atau bisa survei. Yang kedua yaitu kategorisasian ide. Nah, ini ide soal produk, pelayanan, teknologi, apa sosial. Nah, kamu mengategorikan lagi dan memecahnya lagi. Yang ketiga yaitu evaluasi ide. Nah, kamu harus mikir nih gimana ya? Apakah ini tuh cocok gak sama visi perusahaan? Nah, apakah ide ini layak nggak dibiayai? Terus apakah ada potensi sukses nggak pada ide itu? Itu harus ada. Jadi teman-teman, setiap ada ide itu harus ada namanya evaluasi ide. Dan yang keempat yaitu pilih ide terbaik. Nggak semua harus dikerjain. Pilih yang punya dampak besar dan teman-teman bisa mengimplementasikan ide tersebut. Ya, itu lanjutan dari yang kelima yaitu implementasi dan review. Jadi teman-teman harus mengeksekusinya dan harus uji coba, trial and error, dan selanjutnya setelah itu yaitu adanya evaluasi. Masih bingung? Baik, saya kasih contohnya. Ya, sebuah perusahaan makanan cepat saji nih buka sayembara ide dari karyawan buat menu baru. Ada 150 ide masuk. Kalau nggak ada sistem, bisa pusing milihnya kan teman-teman. Nah, dengan ISO 56007, perusahaan ini bisa bikin sistem scoring. Bisa dengan di 3 nilai yaitu kreativitas, biaya produksi, sama minat pasar. Nah, total nilai paling tinggi itulah yang dipilih teman-teman. Terus apa sih manfaat ISO 56007? Nah, manfaatnya itu yang pertama itu ide nggak sekedar jadi wacana teman-teman. Jadi emang harus dieksekusi. Yang kedua yaitu semua orang punya kesempatan nyumbang ide teman-teman. Jadi kita tidak memandang sebelah mata, bahkan itu dari segi partner kerja, atau lagi dari segi pelanggan. Yang ketiga yaitu proses objektivitas dan transparan teman-teman. Karena transparan itu penting-penting teman ya. Agar kita tidak menaruh curiga dari teman kita yang memberikan ide. Jadi kita harus saling terbuka teman-teman. Oke, selanjutnya itu bagian keempat teman-teman. Apa sih bedanya ISO 56003 ini sama ISO 56007 ini? Nah, biar makin jelas teman-teman, mari kita simpulin perbedaannya. ISO 56003 itu fokus ke kolaborasi inovasi. Dia juga fokus kepada pedoman buat kerjasama antar pihak dan cocok buat yang pengen kerja bareng. Untuk ISO 56007 ini fokus ke manajemen ide inovatif. Pedomannya itu dia mengelola ide dari A sampai ke Z. Nah, ini cocok buat yang punya banyak ide dan bingung pilih yang mana. Tapi keduanya ini bisa saling melengkapi loh. Bayangin kamu punya ide banyak pakai ISO 56007, lalu kamu butuh kerjasama buat wujudin idenya. Jadi kamu bisa pakai ISO 56003. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman, sekarang udah paham kan bagaimana pentingnya standar ISO dalam dunia inovasi. Entah kamu mahasiswa, pebisnis, atau tim kreatif, dua standar ini bisa banget bantu kamu supaya ide kerjasama jadi lebih terarah dan profesional. Gak perlu jadi perusahaan besar dulu kok buat mulai pakai pendekatannya. Yang penting
punya ide, punya semangat, dan tahu cara ngaturnya. Baik, segitu dulu video dari saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.